Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan topik 2 dari perancangan dan pengembangan kurikulum mengenai materi Understanding by Design sebagai kerangka kerja kurikulum. Dengan saya sendiri, Amalia Nurhidayati sebagai moderator dan juga pemateri, Bayi Astami Nalayasna sebagai pemateri, Gina Alvina sebagai pemateri, Lala Puji Ziyadini Apriliana sebagai pemateri, Muhammad Asroful Imam sebagai pemateri, Rona Sophia Apriliana sebagai pemateri, dan Sari Yuni sebagai pemateri. Baiklah, untuk materi pertama akan langsung saya berikan kepada rekan saya, yakni Sari Yuni. Waktu dan tempat saya persilahkan. Understanding by Design. Understanding by Design atau yang sering disingkat menjadi UBD adalah pendekatan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran secara mendalam, di mana siswa tidak hanya mengetahui sebuah topik dan pembahasannya, tetapi segala hal yang berkaitan dengan pemahaman tersebut. Pendekatan UBD ini memiliki sebuah alur yang disebut dengan backward design atau dikenal dengan nama desain mundur, yang merupakan model dari result focus design. Ada 3 tahap dalam backward design, yakni yang pertama, identifikasi hasil yang diinginkan. Yang kedua yaitu memilih asesmen yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu merencanakan pembelajaran. Tahap 1 dari backward design yaitu identifikasi hasil yang diinginkan. Pada tahap ini, tujuan pembelajaran harus ditentukan secara konkret dan dapat diakses oleh guru, siswa, dan pemangku kebijakan lainnya. Dalam menentukan tujuan pembelajaran, harus selalu mengacu kepada standar kurikulum nasional, yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran atau outcomes learning. Pada tahap ini, ada beberapa pertanyaan mendasar atau pertanyaan penting yang harus dijawab, seperti apa ide-ide utama yang akan dipelajari oleh siswa? Yang kedua, apa manfaatnya jika siswa memiliki pemahaman tersebut? Yang ketiga, hasil nyata apa yang didapat siswa jika mereka telah paham dan terampil? Yang keempat, jika demikian, maka pemahaman dan keterampilan apa yang benar-benar perlu dimiliki itu? Sini saya akan membahas backward design. Bagian yang pertama, elemen identify design result. Yang harus ditentukan yang pertama adalah tujuan utama, di mana guru menentukan tujuan atau ide besar utama yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Kemudian barulah pertanyaan yang penting. Di sini, setelah menentukan tujuan yang ingin dicapai, guru menentukan pertanyaan yang dapat mendorong siswa memahami, menyelidiki, dan menjadi transfer belajar. Pertanyaan ini akan memandu siswa membangun pemahamannya terhadap suatu konsep. Kemudian yang ketiga, pemahaman. Guru menentukan pemahaman spesifik yang ingin dicapai, dan siswa juga akan memahami apa yang akan mereka pelajari. Baik, dari poin pemahaman dan pertanyaan penting dapat ditentukan. Yang pertama, siswa akan tahu apa kunci dari pengetahuan dan kemampuan yang akan siswa dapatkan atau kesimpulan hasil. Yang kedua, siswa akan bisa atau mampu memahami bahwa apa yang mereka lakukan merupakan hasil dari pembelajaran. Selanjutnya, penerapan tahap 1 identifikasi hasil yang diinginkan berdasarkan tempat tahap 1. Jadi penerapan perencanaan pelajaran Identify Design Result dapat dicontohkan penerapannya dalam mata pelajaran geografi dengan materi konsep dasar geografi. Di sini ada 3 tahapan dalam identifikasi hasil yang diinginkan. Yang pertama, tujuan yang ditetapkan, pemahaman, dan pertanyaan penting. Tujuan yang ditetapkan contohnya yaitu peserta didik dapat menyimpulkan konsep ilmu geografi serta dapat menyimpulkan konsep keterampilan geografi dengan menggunakan mind map sebagai kajian kritis, kreatif, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan bersikap gotong royong. Pemahaman dan pertanyaan penting. Pertama, pemahaman. 1. Bagaimana awal mula lahirnya ilmu geografi? 2.
2. Bagaimana perkembangan ilmu geografi dari masa ke masa? 3. Apa saja ruang lingkup baru geografi? 4. Apa objek materi geografi dalam kehidupan sehari-hari? Terakhir, apa objek formal ilmu geografi? Pertanyaan penting. Yang pertama, bagaimana konsep dasar ilmu geografi dalam kehidupan sehari-hari? Berikutnya adalah bagian dari template tahap 1, yakni siswa akan tahu. Pada tahap ini ada beberapa hal yang akan siswa ketahui mengenai materi ilmu geografis, yakni siswa akan tahu awal mula lahirnya ilmu geografi, perkembangan ilmu geografi dari masa ke masa, ruang lingkup ilmu geografi, objek formal dan objek materi geografi, seperti mengetahui konsep aglomerasi pemusatan kegiatan aktivitas manusia, sehingga siswa akan dapat memahami tentang konsep pengaplikasian dasar ilmu geografi dari kehidupan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya Backward Design atau UBD berfokus pada instruksi pelaksanaan kurikulum dengan visi yang jelas dan berfokus kepada hasil sebagai puncak dari kerangka model ini. Pada penetapan tujuan diharapkan untuk guru dapat memaksimalkan potensi pembelajaran, mengurangi pengeluaran, meningkatkan produktivitas, dan memaksimalkan proses pembelajaran siswa. Baiklah, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai Understanding by Design sebagai kerangka kerja kurikulum dengan fokus materi tahap 1 Identify Desired Result atau identifikasi hasil yang diinginkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Thank you very much for your nice attention. Dalas I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.